Selanjutnya mari kita dengarkan seksama kepada Ustadz Irfan Sakti Nasution. Waktu dan tempat dipersilakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahdarana wa jama'ana ولذكر مولد النبي خير من دعانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلقنا ورزقنا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرشدنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبنا ومولانا وعلى آله وصحبه وذرياته ومن أحسن إلينا وأحبنا. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'u ma'aman ahab. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Ihya Ulumuddin dan juga Al-Ustadz Affan Andrian Shah Nasution, putra Sibanggor Jae, yang sudah memberikan tausiah berapi-api, luar biasa. Mudah-mudahan jadi penerus bagi orang-orang Sibanggor Jae khususna. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anakna solih, anakna manfaat, khusus tu kedua orang tua, umumna tu ummatni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, yaitu Akhinal kiram Al-Ustadz Bapak Haji Arjun Nasution. Beliau adalah orang yang sangat cinta membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah rahmati hidup dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Songoni jua para panitia, orang tua hato bangun sesepuh, wabil khusus
Hadirin wal hadirat al-mukarramun wal mukarramat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita semua menundukkan kepala sebentar saja. Tundukkan kepala kita, pamate sigaret naijolo. Tundukkan kepala Bapak Ibu, katakan di dalam hati, ya Allah, di antara semua yang hadir di tempat ini, akulah yang paling hina. Ya Allah, di antara semua yang hadir di tempat ini, akulah yang paling bodoh. Ya Allah, di antara semua yang hadir di tempat ini, akulah yang paling miskin. Akulah yang paling miskin, ya Allah. Hadirkan Muhammad di dalam hatimu. Semoga mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Madung ulang papo dombe. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah disebut seseorang itu beriman kepada Allah hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih ia cintai, min walidihi daripada kedua orang tuanya, wa waladihi daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in daripada seluruh manusia. Maka syarat utama memuliakan dan merayakan peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baina cinta doho uma, baina cinta doho ayah, soroho tu tempaton. Jauh dari kota Bandung, hadir di tempat ini karena cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari Jakarta, Tangerang, datang ke tempat ini hanya untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka modal utama bagi orang-orang yang memperingati Maulid Nabi adalah mencintai yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahad dawo acara-acara Maulid Nabi notoya niat na sesungguhna menghadiri Maulid. Maka niat na ayah umat adalah mencintai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ondo niatna tanamkan dalam hati, tanamkan dalam dirinta, jiwanta, bahwa tidak ada yang paling kita cintai selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aso bi annahu arhamun nasi bina min ummina wa abina. Karena Muhammad itu adalah orang yang paling sayang kepada kita, melebihi sayangnya ayah dan ibu kita kepada kita. Naolong marwani ayah ni bajiba, naolong marwani umak ni bajiba, olongan do perwani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuita. Buktina
olong narwani na bintai tuita ayah umat, tidak ada satupun di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada. Asal ada cinta kepada Rasulullah, maka andai kata orang itu masuk neraka, Rasulullah akan datang mensyafaatkan, udkhulul jannata bisalamin aminin, masuklah ke dalam surga dengan selamat dan aman. Aso mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adong cinta muayah sotik saja petu nabinta, maka on mana menguban ko masuk ke dalam surga. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Kenapa Rasulullah wajib dicintai? Kenapa Rasulullah mesti harus nomor satu yang dicintai? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena Muhammad itu, maka tidak akan tercipta seluruh alam semesta. Jikalau bukan karena nur Muhammad, maka tidak akan tercipta laki-laki dan perempuan. Jikalau bukan karena nur Muhammad, maka tidak akan tercipta binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jikalau bukan karena nur Muhammad, maka tidak tercipta surga dan neraka. Makanya ketika Nabi Adam berada di dalam surga, Nabi Adam melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau njungko tu saru goyah ndape naget tileh ulang kora tu naraku bau mak tu saru godaunimu. Di dalam surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bertanyalah Nabi Adam kepada Allah, wahai Tuhan Rabbul Izzah, siapakah nama yang engkau sandingkan dengan namamu? Setiap di sudut-sudut surga aku selalu melihat tulisan Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasul Allah. Siapa Muhammad itu? Wahai Tuhanku, aku tidak pernah melihatnya. Aku tidak tahu siapa nama itu. Tetapi kenapa engkau sandingkan namamu dengan namanya? On luar biasa nana bintai, ngapain adong wujud nadai? Belum lahir wujudnya, nabinya belum lahir, tapi namanya sudah dipopulerkan di seluruh alam semesta. Mang piral kian magolarnai para jolo sebelum ro alaknai. Anggoho isi pelaknai ngara piral kan? Ima, bain payah namitai. Muhammad inda pedong kalakna sudah dipiralkan oleh Allah. Muhammadun basarun la kal basar bal innahu kal yakuti bainal hajar. Dipiralkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ita lewati sotik waktu zuhur tiaya. Allah, sotik saja tongkin nai domon. Kan mangan 2 tahun. Olo sadanai nasoro do Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Allah, sobar. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wahai Adam, sesungguhnya laulahu ma khalaqtuka. Jikalau bukan karena Muhammad, nur Muhammad itu, maka tidak aku ciptakan engkau wahai Adam. Sesungguhnya engkau tercipta dari nurnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Nabi Adam, ya Allah, di manakah nur itu? Di manakah letaknya nur Muhammad itu dalam diriku? Sesungguhnya aku ingin memandang-mandang nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengisarahkan nur Muhammad dalam dirimu.
aku letakkan di tengah-tengah kedua matamu, kata Allah kepada Nabi Adam. Jadi isondo nurni Muhammadi. Adong doboi muligi jolo. Nidaho doboi moya. Itonga-tonga 5 tahun. Maka sunnah hukumna mencium kening istri. Junga ada doma icium ayahi keningmu. Mantata ya sunguni. Junga ada do icium ayahi keningmu. Hoayah junga ada do icium umai keningmu. Niatkan mencium nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi do nur ni Muhammadi, maka sunnah mencium kening anak, sunnah mencium kening istri, sunnah mencium kening kedua orang tua. Palagit sikola ma anak mi marangkat malanga ayah nimu rosun jolo. Ummah ma di tengah-tengah kedua matanya. Karena disitulah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa may paraktek kon naron gumulak do ba? Olo nang kon sanari naramian kita. Adong bagido na sudong pasangan na iburo amalang. Olo. Lalu setelah Nabi Adam mengatakan bahwa nur Muhammad ada di kedua tengah-tengah matanya, Adam berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, aku tidak bisa memandang keningku. Aku tidak bisa melihat keningku. Aku tidak bisa dekat dengan nur Muhammad karena aku ingin melihat nur yang sangat indah itu." Nidahola nga boi muayah. Indah kan? Kecuali marsormin. Anggo marsormin nida maboi ni bay. Makana pabahat marsormin. So nidaho boi mo. Au pengawi da boi kuha. Boi mo do nawi da isibo. Anggo dong namangida boi na marguru ma autusia. Hindi dong. Angkon na marsormin do so nida boi ni ba. Lalu kemudian karena Adam meminta agar nur itu dipindahkan oleh Allah, maka Allah pindahkan nur Muhammad itu masuklah ke dalam ahpaknya Adam, yaitu di tengah-tengah kedua susunya. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul ahpa, latifatul nafsun natiqah, latifatul kullu jasad. Jadi berpindah nur Muhammad dari kening berpindah ke latifatul ahpa. Aha golar nama latifatul ahpa. Di tengah-tengah antara dua susu. Anong do susu mo ya? Itonga-tonganay malatifatul ahpa. Maka sunnah hukumna mencium di tengah-tengah kedua susu ni ada boruni ba. Susu ni alak laini ba, susu ni anak niba, susu ni kedua orang tua niba. Sunnah do hukum na ijunga day praktekon ko. Anggo tu susu marsipan kalay. Ngaju nga ada mandapot tong. Di tengah-tengah kedua susu angkon na umah do. Roson anakku berangkat sekolah umpama roson, cium keningnya, cium di tengah-tengah susunya. Latifatul ahba deh. Isi do nurni Muhammadi berpindah dari kening pindah ke latifatul ahba. Ai masuk Allah 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 Allah. Zikirna Allah 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 di latifatul ahba. Terpancar dari latifatul ahbanya Nabi Adam nur Muhammad sehingga bersinarlah surga. Surga itu bagaikan nur fauqon nur, cahaya di atas cahaya karena terpancar dari ahbanya Nabi Adam alaihissalam. Disitulah seluruh makhluk tunduk kepada Adam. Bahkan malaikat mereka melihat di ahpaknya Adam ada nur Muhammad, mereka pun tunduk hormat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu setelah itu Nabi Adam berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, pindahkanlah Nur Muhammad itu agar aku lebih dekat dengannya, agar aku lebih leluasa memandang-mandangnya, agar aku lebih sangat rindu dan cinta kepada Nur Muhammad, karena Nur Muhammad itu ada pada diriku." Lalu dipindahkan oleh Allah dari ahpaknya Nabi Adam, pindah mau maktu telapak tangan sebelah kanan Nabi Adam. Isonnai bo. Adong do telapak tangan do kelar non. Adong do telapak tanganmu yuma. Ligi jolo ha. Marsi ligi adong isi angko 18. Olo, empot na 17 do angko na. 18. Betul dok? Nda huruf emi nondokon ko miskin na miskin do lang awayan imu. Olo au huruf ka kaya nina sayo mon. On 18 don tulis Arab. Angko sada dohot angko 8. Maka seluruh nama-nama Allah Asmaul Husna sebanyak 18 ada di sebelah kanan. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ison masude tempat nai. Ar-Rahman ison, Ar-Rahim ison, pengasih penyayang di sebelah kanan. Maka tangan kanan ini pergunakan untuk kasih sayang. Lembut terhadap anakmu, lembut terhadap istrimu, lembut terhadap suamimu, lembut kepada gurumu, lembut kepada orang tuamu. Sayangi dengan Rahman Rahim sebelah kanan yang ada di tangan kita. Ada 18 Asmaul Husna diletakkan di samping Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu dipandang oleh Adam alaihi salam, maka bersinar kedua matanya Nabi Adam. Lalu Nabi Adam berkata, "Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya iciumia ning Nabi Adam tu telapak tangan sebelah kanan. Berarti adong hukumna sunnah mencium tolu tempat di istri niba dohot di suami niba. Nah pertama di kening nai, kemudian di ahpak nai, baru di son nai. Makanya anak-anak santri mencium gurunya bolak-balik. Disinilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancar nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unjung doayah ibain umai songonijo iciumia onnai marturus torang dona mangajion. Olo tando nana cintai ya iciumia do onmui. Unjung ibain ko maksudi tuayahi. Unjung sanga indah bain manarondung tolap tu bagas. Olo ilmu ni kasih sayang mai seperti kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya. Lalu kemudian berpindahlah Nur Muhammad itu dari telapak tangannya Adam sampai ke jari telunjuk Nabi Adam alaihi salam. Makanya ketika salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Nur Muhammad ada di jari telunjuk Nabi Adam alaihi salam. Aison ma sude puncak ni nur ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pala malungun ko tu nabinta pabahat marsolawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seringlah melihat jari telunjukmu. Makanya pala sumbayang sunnah mailigyon. Ashhadu an la ilaha illallah. Ison mailigin jari telunjuk niba pada saat sumbayang.
Karena on adalah nurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul ablaq. Jikalau bukan karena Nur Muhammad, maka tidak akan tercipta seluruh makhluknya Allah. Maka bergembiralah kita, cintalah kita kepada Rasulullah, senang hati kita memperingati Maulid Nabi, karena orang yang senang dengan Rasulullah, gembira dengan Rasulullah, Allah akan memberikan keringanan baginya, Allah akan memberikan keistimewaan baginya, Allah akan memberikan kemuliaan baginya. Fid dini wad dunya wal akhirah, di dunia, dalam agama, dan di akhirat. Makana Abu Lahab umaitan deho dua Abu Lahab. Abu Lahab pun paman ni Rasulullah nasomar iman. Tidak percaya kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah. Tetapi ketika lahir Muhammad, Abu Lahab bergembira hatinya. Abu Lahab senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. On pe bainjob narwangku lahir keponakanku Muhammad, maka aku merdekakanlah engkau wahai Suwaibah al-Aslamiyah. Berarti anggoro bulan Maulidi ahana dong jiba angkone korban kondo. Allah lakuho marjagal tuari 5 juta sadari 4 juta bain matu maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mai bain saja do laku tuari adong 10 juta berarti 9 juta tu maulid. Allah korbankan pala laku 500.000 tuari na 500.000 maya lakuna sidokah kon masude tu maulid ni Nabi nautik dun tu. Allah, tu maulid mesongon isude nak nimu. Itulah pengorbanan terhadap Rasulullah. Cinta butuh pengorbanan. Harus mesti siap sakit, siap miskin, siap menjadi orang yang hina, siap menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Karena satu yang kita inginkan, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Muhammad itu berada di tengah-tengah orang yang miskin. Muhammad dekat dengan orang-orang fakir. Jika kita ingin melihat Muhammad, maka dekatilah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kona dong do pengorbanan na, anggona sudong pengorbanan mungada cinta kolar na tu Muhammadi. Waktu di Madinah, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor di Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Telah datang Muhammad, ayo Rasulullah datang. Telah terbit bulan purnama di kota Madinah, telah terpancar nurnya dari kejauhan. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang-orang yang ada di kota Madinah, mereka memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adong untonia ilehenia untonia. Ima hebatna alak Madinahon. Adong hartonia ilehenia hartonia. Apa yang bisa dikorbankan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu perempuan yang sangat miskin, satu perempuan yang sangat terkucilkan, perempuan yang hina. Ia mendekat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan untukmu. Aku tidak mempunyai hadiah untukmu. Yang aku miliki hanya seorang anak yang masih kecil bernama Anas bin Malik. Maka anakku inilah aku hadiahkan menjadi pembantumu ning umaknai. Masya Allah. Maka na anggo mandung ipesantren kon anak niba, mang sidokahmu ma itu kiai na inang kon pikir kon be. Pala nay banting niya, pala nay cipak kon niya. Ulang do kon kita so ayah mangalo na ulang nimu. Undo benalak si bangguri ho na bitengan lalo. Olo, kita may je pesantren na mo isilang kiai na. Au mamandege kiai na ini. Bukan. Rasulullah dihadiahi anak. Maka ketika anak kita dipesantrenkan sudah, lepaskan dari jiwamu, lepaskan dari hatimu, serahkan kepada orang alim, orang soleh. Terserah mau diapain, udah terserah.
Nangkon sina onlaw mo dumpi mangan dili baya anak ki. Masunji mi baya burung kini pesantrenan. Timailin ko may pasikola ho. Ipikir kon ko dobe. Batas ho sikola ibakasmi. Olo, lang pikir kon be. Hadiah kepada orang soleh, hadiah kepada para ulama, itu adalah tanda bahwa kita mengorbankan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab karena kegembiraannya, karena kesenangan hatinya lahirnya Rasulullah di dalam kubur setiap malam Senin, setiap hari Senin di dalam kubur, Abu Lahab pun ilompitia tangannya songonon bo. Ipa masuki ama jari jempolnya dua-duana tu babania aup, maka keluarlah susu dari kedua jari-jarinya Abu Lahab. Itulah keberkahan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nabor ngini anggo Abu Lahab ikubur na minum susu do iya. Palaho ayah bor ngini maminum susu moho. Nangkon koro maulid ang muna suminum susu do hobor ngini. Ndilin kamu lang mak. Olo sunnah do hukum nai. Pala malam sinayan dot ari sinayan ulang patola ayahi kaluar. Ibakas maita mawa delanga pordoroamu muliaan ko ampa dua bulahap nimu. Por o minum susu majolotih sabor nginon nimu. Ibadah nagodang di umak. Ibadah nagodang di ayah. Itu adalah keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak disebut orang itu beriman sebelum cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di acara ini, dengan keberkahan Rasulullah, kita mendapatkan kecintaan dan keridhaan Rasulullah sehingga kita menjadi hamba umat yang patuh dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mangidomo waktu nai pala malolotu harana mandung masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ampunan Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih tuayahu maksasudena. Semoga menjadi orang yang mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak dan istri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita semuanya, Ustadz Irfan Sakti, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan harapan kita, semoga apa yang kita dengar kita bisa mengamalkannya dan menjadi bermanfaat untuk sehari-hari kita. Amin ya Rabbal Alamin.